Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Asrori dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran 1, subtema 1, tema 3. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita baca doa suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Anak-anakku, hari ini kita menginjak tema ketiga, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal tumbuhan padi. Silakan kalian baca terlebih dahulu teks yang ada di halaman 1. Silakan. Sudah ya? Baik. Sekarang kita jawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan tadi. Nomor 1. Apa isi bacaan di atas? Ada yang tahu? Ya, tahap pertumbuhan padi atau tanaman padi. Nomor 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Iya, sesuai dengan teks yang tadi apa? Iya, sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ya, namanya penting sekali tanaman padi ya. Sekarang nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, di daerah yang curah hujannya tinggi. Ya. Daerah panas yang curah hujan tinggi. Sekarang nomor 4, berapa lama proses tanam tersebut? Sesuai dengan baca yang tadi? Iya, berlangsung selama antara 110 hari hingga 130 hari. Itu sekarang nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Ada tadi di bacaan tentang gabah? Nah, ada yang tahu kan? Iya. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Dalam kurung kulit padi. Nah, setelah kalian jawab pertanyaan tersebut, tentu informasi yang kalian terima semakin banyak tentang tumbuhan padi. Nah, sekarang coba kalian tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Jadi pertanyaan kamu buat kalau bisa di luar pertanyaan yang 5 tadi. Ya, mungkin yang nggak ada di situ silakan kamu jadikan pertanyaan agar pengetahuanmu dapat lebih tentang tanaman padi. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, pada halaman 3 itu ada bagan tentang siklus pertumbuhan padi. Nah,
Kalau kamu bisa gambar silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, di situ ada pertama-tama. Jadi kamu mulai dari yang pertama-tama, kemudian mengikuti tanda apa? Panah. Pertama-tama apa anak-anak? Siapa yang tahu sesuai bacaan tadi? Iya, pertama-tama direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Jadi itu bibit padi anak-anak. Ya. Yang kedua, setelah bibit padi, yaitu biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Dua anak-anak. Sekarang yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna hitam. Itu ciri-ciri padi yang sudah mulai atau yang sudah mau dipanen. Ya anak-anak? Kalau sudah, silakan kita baca. Kalian baca terlebih dahulu halaman 104. Sudah? Ya, di situ ada bagaimana cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati di masyarakat Indonesia. Sekarang mari kita diskusi atau kita mengamati 3 gambar tersebut. Silakan kalian amati gambar. Ayo, kira-kira nomor 1. Iya. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Boleh kan? Pertanyaan seperti itu? Iya, boleh. Nomor 3. Nomor 2. Apa kira-kira pertanyaannya? Oh iya, pinter. Mengapa masyarakat di daerah pantai banyak yang menjadi pelayan, banyak yang jadi nelayan? Itu beberapa pertanyaan. Terakhir, yang ketiga, coba cari lagi. Oke, sekarang nomor 3. Mengapa di daerah perkebunan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Bisa seperti itu. Jadi mengapa? Nomor 3. Sekarang nomor 4. Ya. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nah, itu bisa ya. Pekebun atau orang yang mengerjakan. Terakhir, 5. Mengapa di dataran rendah terdapat lahan persawahan? Iya, apa pekerjaan? Itu tadi beberapa contoh pertanyaan Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan? memuat dari 3 gambar tersebut. Tapi kamu bisa mencari kembali pertanyaan-pertanyaan yang
lainnya. Tentu ini Mas tunjukkan hanya sebagai contoh saja. Selebihnya kalian bisa mencari sendiri, berdiskusi dengan orang tua. Ya. Nah, sekarang kalian lihat kembali gambar yang ada di situ. Ya. Perhatikan ada 3 gambar. Ada dataran tinggi, ada pantai, ada dataran rendah. Silakan kalian baca. Silakan baca terlebih dahulu dengan teliti agar kalian dapat memahami bacaan tersebut. Sudah anak-anak? Baik. Sekarang setelah kalian baca, mari kita isi bersama-sama. Ya. Sekarang coba lokasi. Ya, lokasinya itu di pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Lokasinya mana yo? Kalau pantai apa? Berbatasan langsung dengan laut. Sekarang dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Sekarang yang nomor 2, sumber daya alamnya. Kalau ikan pantai, iya ikan, rumput laut, kerang. Kemudian dataran tinggi, sayuran, buah-buahan. Sedangkan dataran rendah, bisa hewan ternak, bisa palawija dan lain-lain. Kemudian manfaatnya, anak-anak, manfaat. Kalau pantai apa? Sebagai objek wisata. Kalau dataran tinggi, iya sebagai tempat peristirahatan, yaitu villa-villa ya. Kemudian objek wisata dan perkebunan. Sedangkan kalau di dataran rendah, bisa dikurungkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Untuk mata pelajaran anak-anak, kalau pantai apa? Iya nelayan, petani tambak, bisa. Kalau dataran tinggi, petani, pekebun, bisa. Kalau dataran rendah, iya petani bisa, karyawan atau buruh pabrik. Ada ikan, terus Nah, rumput laut. anak-anakku, itu tadi beberapa contoh, yaitu perbedaan-perbedaan yang terdapat pada 3 tempat, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selebihnya kalian bisa mencari sendiri. Ya, meskipun tidak dibantu bahas, kalian insya Allah mampu mencari jawaban sendiri. Ya anak-anakku. Nah, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kedua, yaitu tema 3 pembelajaran 2 sub 1. Siap anak-anak? Siap ya? Nah, bahasa Arab kalian
pada pembelajaran 1 tadi dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya banyak sekali manfaat-manfaat tumbuhan bagi manusia. Juga beberapa tempat yang ada di Indonesia, baik daerah pantai, daerah dataran tinggi, maupun dataran rendah. Semoga pembelajaran 1 tadi dapat menambah ilmu bagi kalian semua. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kedua pada tema 3 sub tema 1. Ya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar tersebut. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasi, alasan karena ia sudah kenyang. Coba kalian baca terlebih dahulu. Sudah ya? Baik. Mari kita jawab bersama-sama, ya. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Apa, anak-anak? Iya, adik Benny belum mau menghabiskan nasinya ketika makan. Alasannya apa? Masih kenyang. Yang nomor 2, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Tahu anak-anak alasannya? Iya, Benny selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanan secukupnya saja. Bagus anak-anak, ini harus kita contoh ya. Sekarang nomor 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan Benny atau adiknya? Coba jelaskan. Menurut kamu yang mana? Iya, yaitu Benny lebih bijak dibandingkan adiknya karena sikap Benny tidak menyanyiakan makanan dan mengambil secukupnya. Ya. Nomor 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan, anak-anak? Tentunya ayah dan ibumu, karena mereka sudah berusaha mencari uang untuk menyediakan makanan untuk kalian semua. Yang kedua, pihak yang lain adalah para petani, anak-anak, yang telah susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Itu yang dirugikan, ya. Sekarang yang kelima. Ketika adik Benny makan malam, apa dia sudah mendapatkan haknya? Ya sudah pasti adik Benny sudah mendapatkan haknya karena sudah disediakan makanan bagi mereka oleh kedua orang tuanya. Nah, nomor 6, ketika adik Benny membuang makanan, apa dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentu tidak, anak-anak, karena adik Benny belum bisa menggunakan atau memanfaatkan makanan dengan bijak. Ya, terbuang sia-sia. Nomor 7. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apa dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, Benny sudah melaksanakan kewajibannya karena Benny sudah memanfaatkan dengan bijak dan tidak menyia-nyiakan makanan. Nah, coba kalian lihat itu gambar. Itu adalah proses tanam padi sampai menjadi beras. Berapa hari, anak-anak? Iya, 132 hari. Berapa bulan itu kira-kira? Benar, yaitu sekitar 4 bulan. Maka dari itu kita wajib untuk memanfaatkan padi atau beras dengan baik. Karena
melihat prosesnya sangat lama sekali. Oleh sebab itu anak-anak, kalian harus dapat memanfaatkan beras, nasi, ambil secukupnya, jangan berlebihan agar nasi yang kalian makan dapat habis dan dapat bermanfaat bagi tubuh kalian. Ya, karena melihat prosesnya kita kasihan kepada para petani yang telah dengan susah payah menanam dari bibit padi sampai diolah menjadi beras. Ya anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita menginjak berikutnya, nah, mari kita lanjutkan kembali ke halaman berikutnya. Ada gambar apa anak-anak? Di situ? Iya, ada 3 gambar. Gambar 1 apa anak-anak? Gambar 1? Gambar yang A. Iya, itu adalah gambar orang yang sedang menebang pohon di hutan. Yang nomor 2, gambar apa anak-anak? Iya, yaitu gambar anak yang sedang menanam tanaman, yaitu reboisasi. Yang ketiga, gambar apa anak-anak? Iya, itu ada gambar anak yang mencabut tanaman atau merusak tanaman. Nah, dari gambar itu coba kalian amati anak-anak. Kalian amati gambar itu. Makan makanan atau mengonsumsi makanan dengan Baik, bijak. pertanyaannya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, gambar A. Apa anak-anak? Menebang pohon di hutan. Terus yang B, apa? Menanam pohon atau tanaman. Yang ketiga, yang C, gambar C. Iya, merusak tanaman. Lanjut, apakah tindakan tersebut baik? Gambar A bagaimana? Tidak baik anak-anak, karena dapat merusak lingkungan hutan ya. Yang gambar B bagaimana? Baik apa jelek? Iya, baik, karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Yang gambar C bagaimana anak-anak? Iya, tidak baik, karena dapat merusak tanaman. Nah, kemudian kalian isi sendiri ya. Pertanyaan berikutnya dibantu dengan orang tua kalian masing-masing ya. Nah, di situ juga ada pertanyaan tentang sikap. Ya, bagaimana contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan? Nah, apa anak-anak? Ya, Contoh sikapmu merawat tanaman yang sudah bunga yang bijak ada di terhadap rumah tumbuhan. dengan cara menyiram. Apa anak-anak? Itu contoh uraiannya. Ya. Dan anak-anak, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai sekian. Kalau belum paham, silakan kalian putar kembali videonya, silakan baca kembali. Mudah-mudahan materi pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Pesan Pak As, tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, cuci tangan, dan selalu semangat untuk belajar. Ya. Baik anak-anak. Sekian dulu dari Pak As. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.